Jemaat Home Sisi yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua persiapkan hati yang siap memuji Tuhan. Mari ikut berdoa dengan saya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dari Senin sampai hari Minggu Tuhan, kami bisa bernapas, kami bisa melakukan aktivitas. Itu semua karena-Mu Tuhan. Bapak, hari ini kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami satu persatu Tuhan. Lawat kami satu persatu Tuhan, agar kami mengalami perjumpaan dengan diri-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lalu di dalam anak Yesus Kristus yang percaya dan siap memuji Tuhan, mari katakan amin. Mari siap puji ke Tuhan, katakan haleluya. Katakan Allah sudah siap. Kebesaran
Kita mau siapkan hati kita. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Bapa, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih. Kami bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau sudah memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran melalui ibadah ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, berikan kami hati, berikan kami hikmat, berikan kami satu pengertian untuk dapat memahami apa yang menjadi isi hati-Mu melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam ibadah hari ini mengenai kebenaran firman Tuhan yang bertemakan penderitaan dan kasih Allah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ada banyak orang berpikir bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus, ya, pasti akan mendapatkan satu perlindungan, ya, berkat melimpah, hidup yang tanpa masalah, dan selalu akan naik serta tidak akan turun, menjadi kepala dan ekor, ya, dan bukan ekor katanya, begitu ya saudaraku ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang menderita? Apakah mereka adalah orang-orang yang kurang iman? Atau apakah mereka orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, kita akan belajar bersama-sama mengenai hal ini. Bapak Ibu Saudaraku, satu hal yang harus ada dalam pikiran kita adalah penderitaan bukan bukti bahwa Allah tidak mengasihi. Sekali lagi, yang harus ada Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, yang harus ada dalam pikiran kita adalah penderitaan bukanlah bukti bahwa Allah tidak mengasihi kita. Inilah yang harus kita camkan lebih dahulu di hati dan pikiran kita. Biasanya seseorang ya merasa kalau dikasihi dan menjadi biji matanya Allah adalah ketika orang itu ya seorang yang kaya, seorang yang sehat, hidup dengan damai, ya, keluarga saudara rukun dan sebagainya. Dengan kondisi yang demikian tentu tidak sulit untuk percaya bahwa Allah mengasihi kita. Namun Bapak Ibu Saudaraku, apakah benar bahwa manusia tidak memiliki penderitaannya masing-masing? Kenapa? Karena pada kenyataannya semua orang punya penderitaannya sendiri-sendiri. Anak kecil berjuang untuk belajar, anak kecil berjuang untuk berjalan, ya. Kemudian membaca, menulis, berhitung. Hal-hal yang demikian sudah membuat banyak anak-anak menderita. Belum lagi anak-anak remaja yang mencari jati diri, ya, dan tidak sedikit yang tersesat hingga kehilangan panutan. Sebagian menjadi lesbian atau gay, ya. Sebagian sering membuat onar dan menjadi preman. Belum lagi pergumulan orang tua akan ekonomi, pekerjaan, kesehatan dan sebagainya. Bahkan bukan hanya itu juga, ada orang-orang yang mengalami penderitaan yang sangat hebat. Ada anak kecil yang gagal ginjal, ya, kemudian ada mengalami polio sejak kecil hingga tua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya, apakah orang-orang ini bisa merasakan bahwa Allah mengasihi mereka? Bapak Ibu Saudaraku, kita harus tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan tidak memberikan penderitaan kepada mereka. Sekali lagi, ketika Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan tidak memberikan penderitaan kepada mereka. Tapi kemudian mereka jatuh di dalam dosa. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk mereka makan. Ya, sejak itulah penderitaan datang ke dunia. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi penderitaan yang ada di dunia bukanlah disebabkan oleh Tuhan, melainkan oleh manusia itu sendiri. Karena jelas bahwa kehadiran penderitaan di dalam hidup kita tidak boleh menjadi dasar untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita atau bahkan Tuhan membenci kita. Kita perhatikan dalam Roma 5 ayat 8. Mari kita buka dalam Roma 5 ayat 8. Firman Tuhan katakan begini dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Sesuai dengan Roma 5 ayat 8 yang kita baca tadi ini, ya. Ini adalah bukti bahwa kematian Kristus adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Katakan amin. Bahwa kematian Kristus adalah bukti kasih Allah itu sendiri. Kristus adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia, dan karena cintanya kepada kita, Tuhan menjadi manusia atau menjadi daging atau turun dari surga ke bumi, yang jelas merupakan sebuah langkah mundur, Bapak Ibu Saudaraku. Langkah mundur yang luar biasa, yang jelas melibatkan penderitaan yang dahsyat. Ya, ilustrasinya begini Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita sudah terbiasa tinggal di kota besar seperti di Jakarta misalnya, sudah terbiasa tidur di kasur yang empuk, memakai AC, ya, kemudian kamar mandinya bersih dan nyaman, masak dengan kompor listrik, memakai kendaraan kemanapun juga. Lalu suatu saat kebangkrutan tiba-tiba terjadi dalam hidup kita, dan tiba-tiba kita harus pindah ke desa terpencil, tanpa listrik, tidur di atas tikar, tidak ada AC, ya, kemudian minum air dari sungai, yang mana sungai tersebut untuk mandi, ya, untuk MCK. Kemudian masaknya bukan dengan kompor listrik tapi dengan kayu bakar, dan kemudian mengambil air sungai. Maka semua ini bagaikan penderitaan yang luar biasa. Tentu kalau kita boleh memilih, kita semua ingin hidup yang nyaman, baik, dan bahagia. Sementara Tuhan Yesus turun dari surga ke dunia merupakan penderitaan yang jauh lebih besar daripada sekedar kita orang kota yang turun ke desa. Seperti yang saya sampaikan tadi. Namun karena cintanya, sekali lagi, karena cintanya kepada kita, maka Tuhan Yesus rela turun dari surga ke dunia untuk mati. Inilah dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Homsisi dimanapun berada, dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan menunjukkan kematian Kristus untuk kita. Ini benar-benar sesuatu hal yang sangat luar biasa yang telah Allah kerjakan untuk kita. Bahwa cinta Allah ditunjukkan dengan sebuah kematian dari anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku, ilustrasi yang saya sampaikan tadi tentu bukanlah ilustrasi yang sebanding, ya, dengan apa yang Tuhan Yesus alami. Ya, bayangkan bahwa turunnya Tuhan Yesus ke dunia ini adalah karena kesalahan manusia. Ya, dan karena kesalahan manusia itu sendiri, maka Tuhan turun ke dunia mengalami hinaan oleh manusia. Ya. Dianiaya oleh ciptaannya sendiri, dan akhirnya disalibkan karena dosa-dosa manusia. Ini adalah pengorbanan yang sungguh terlalu besar bagi kita untuk bisa memahaminya. Katakan amin. Lalu pertanyaan penting Bapak Ibu Saudaraku yang harus kita jawab adalah, mengapa Tuhan Yesus harus mati bagi kita? Jawaban atas pertanyaan ini adalah karena Allah itu adil. Dan karena keadilannya, maka semua dosa manusia akan mendapatkan hukuman. Karena kita adalah manusia berdosa, maka Allah harus menghukum manusia. Karena Allah yang tidak ingin kita mendapatkan hukuman, maka Yesuslah yang kemudian memikul hukuman kita. Karena itulah Yesus mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Homsisi dimanapun berada, kalau kita sadar bahwa alasan Yesus mati di kayu salib, kalau kita sadar bahwa alasan Yesus mati bagi kita itu karena kita, bahwa kalau kita sadar alasan Yesus mati bagi kita, maka jelaslah bahwa kematian Yesus itu menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus ketahui bahwa kematian Yesus ketika menanggung dosa-dosa kita tidak boleh dengan cara ditombak, tidak boleh dengan cara dipenggal, dan tidak boleh dengan cara dirajam batu. Kematian Yesus harus disalibkan dan tidak boleh yang lain.
Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantungkan dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Kita baca lagi dalam Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Wow. Bapak Ibu Saudaraku, ya, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pada saat itu, dia yang tidak berdosa telah menjadi kutuk karena kita. Karena itulah, kematian Yesus tidak bisa terjadi dengan cara pemenggalan. Kematian Yesus tidaklah boleh terjadi dengan cara perajaman atau yang lain. Tapi kematian Yesus hanya melalui cara yang terkutuk, yaitu apa? Penyalipan. Kalau ia mati melalui cara-cara lain, maka Tuhan Yesus tidak bisa memikul kutuk yang ada pada diri kita. Dahsyat Tuhan Yesus. Sementara itu kita harus tahu bahwa cara penyalipan adalah cara kematian yang begitu menyakitkan. Karena kaki dan tangan harus dipaku tanpa dibius sama sekali. Tubuh orang yang tersalib juga harus tergantung dengan tangan dan kaki yang terpaku. Bergerak sedikit saja, Bapak Ibu Saudaraku, akan membuat sakit. Sementara kaki yang dipaku juga harus menopang berat tubuhnya. Ini yang namanya penderitaan yang luar biasa untuk dialami oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menanggung kutuk kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan katakan gini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kitab Yesaya telah memberikan nubuat mengenai Kristus, bahwa penyakit dan kesengsaraan kita itu dipikul oleh Yesus. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah penyakit dan kesengsaraan dosa, dan bukan sakit penyakit seperti jantung, ginjal, kanker, dan sebagainya. Hal ini kita perlu pahami, Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhan Yesus tidak memikul penyakit-penyakit jasmani sekalipun dalam berbagai kasus mujizat. Dapat saja Tuhan menyembuhkan sakit penyakit jasmani. Pasti bisa. Dapat. Ingat bahwa tubuh jasmani ini pada akhirnya akan mati, karena memang tidak ditebus oleh Kristus. Tubuh tidak ditebus oleh Kristus. Roh jiwa kitalah yang ditebus, sehingga kita akan menikmati keselamatan bersama Tuhan Yesus di surga mulia selama-lamanya. Karena itu bila Tuhan telah sedemikian rupa mengasihi kita, hingga Yesus mau mati bagi kita, maka kita harus benar-benar mengasihi Allah, mengasihi Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa satu dosa yang kita lakukan telah cukup membuat diri kita terlempar ke neraka. Namun semua dosa-dosa itu ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita yang mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mendapatkan pengampunan dosa serta secara keseluruhan. Dosa kita dihapuskan, ya. Bukan hanya dosa-dosa masa lalu, Bapak Ibu Saudara, melainkan dosa-dosa di masa yang akan datang juga. Bila dosa-dosa masa depan tidak ditebus oleh Tuhan Yesus, maka ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang setelah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat hidup kudus tanpa dosa sama sekali. Bila dosa-dosa masa depan kita tidak ditebus oleh Tuhan Yesus, artinya kita bisa saja tidak selamat atau kehilangan keselamatan ketika kita berbuat dosa. 2 Korintus 1 ayat 21-22, demikianlah firman Tuhan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus
adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Bapak Ibu perhatikan bahwa Allah telah memeteraikan kita bukan dengan meterai yang dikeluarkan negara, namun meterai Allah itu adalah Roh Kudus. Bayangkan bahwa meterai menjamin kita adalah Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri, bukan meterai dalam bentuk benda. Hal ini menunjukkan bahwa diri kita begitu berharga bagi Allah, sampai-sampai memberikan pribadi Roh Kudus yang adalah Allah sendiri sebagai meterai dan jaminan keselamatan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, mari selama kita hidup, kita terus mengasihi Tuhan, terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, setialah kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Sekali Tuhan Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jadi kita ngerti sekarang penderitaan dan kasih Allah. Penderitaan pada prinsipnya bukan bukti bahwa Allah tidak mengasihi kita. Apapun penderitaan yang kita alami, Allah tetap mengasihi kita karena Dia sudah mati bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan, bahkan membukakan hati dan pikiran kami. Seringkali Tuhan kami bertanya-tanya, mengapa kami harus menderita? Apakah orang yang menderita itu berarti tidak Engkau kasih? Bagaimana dengan orang-orang yang menderita selama ini? Tuhan Yesus, kami dibukakan. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau turun ke dunia. Itu bahkan Tuhan untuk menebus dosa kami. Untuk menanggung hukuman yang seharusnya kami harus tanggung. Bahkan Tuhan, Engkau menanggung kutuk atas hidup kami. Sehingga kami bebas dari kutuk. Terima kasih. Terima kasih buat pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang kekal. Kami mau tetap setia, kami tetap mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati kebersamaan dengan keluarga yang kita kasihi, kita cintai. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu jemaat Home CC yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan Yesus memberkati.